معاشر المسلمين جملة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم صاحبنا يوم الجمعة فلينصت والإمام يحكم فقد نمت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أوجد جميع الكائنات من عدم وأنشاها، وسبحانه من إله عظيم لا يماثل ويضاهى. أحمده سبحانه وتعالى حمد من ارتقى من مواهب مزيده أعلاها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من طهر نفسه من الشرك وزكاها. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث بأشرف الملل وأزكاها. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد
قرر طوائف الملل وشيد بحماها وأزال ظلم الشرك ومحاها وعلى آله وأصحابه خير الأمة وأسقاها وأحللها وأهداها. أما بعد، أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن المعاصي يخرب الديار الآخرة وتزيل نحمها وتوسر الحزن في الدنيا والآخرة، فاحذروا سوء عقبى. Hadirin ya masalah Jumat yang dimuliakan Allah rahimakumullah, dalam kesempatan ini melalui khutbah ini kami mengajak marilah kita selalu berusaha berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap kesempatan, baik ketika sepi maupun di keramaian, baik ketika sedang bahagia maupun ketika tengah bersedih. Rasa takwa hanyalah bisa diwujudkan dengan selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, beberapa hari yang lalu kita telah merayakan dan memperingati hari jadinya Pancasila. Adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang hasil perjuangan orang-orang tua kita, ulama-ulama kita, pahlawan-pahlawan kita, yang sehingga sebelumnya rakyat Indonesia sulit untuk menjalankan ibadah dengan tenang. Setelah merdeka menjadi tenang dan tumaknina untuk beribadah kepada Allah dan berpikir dengan jernih untuk mengembangkan dan memajukan kehidupan Republik Indonesia ini. Maka dari itulah, dari hasil perjuangan beliau-beliau diikat dengan sebuah yang namanya Pancasila, agar menjadikan pedoman bagi kita sekalian dan mengetahui mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Semua adalah merupakan anugerah, berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kita menjalankan ketakwaan kita, beribadah kepada Allah, kita mampu menjalankannya, akan tetapi menghindari kemaksiatan, menjauh dan meninggalkan kemaksiatan adalah itu lebih sulit untuk melakukannya. Maka telah hadirin kaum muslimin yang berbahagia, telah menjadi tugas wajib bagi kita sebagai manusia untuk senantiasa patuh serta menjalankan segala perintah Allah SWT. Meski tidak dipungkiri bila hal ini adalah merupakan tugas yang sangat berat, tetapi sebenarnya ada tugas-tugas lain yang jauh lebih berat dibandingkan dengan menjalankan segala perintah Allah, yaitu menjauhi segala larangan-larangannya dan mengingat nikmat-nikmat Allah yang sehingga kita mampu untuk bersyukur akan segala nikmat tersebut. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kenapa kita harus mempunyai ikatan agar kita selalu ingat dengan nikmat-nikmat Allah, yang dengan mengingat kita akan mudah mensyukuri nikmat tersebut, tidak meninggalkan dan tidak mengingkari akan segala nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti apa digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaan-keadaan sebuah daerah, sebuah negara yang awalnya tenang, aman, segala-galanya melimpah ruah, sebagaimana ayat Al-Qur'an
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa'adzabaha Allah libasal ju' wal khawfi bima kanu yasna'un. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran sebuah daerah, sebuah negara yang awalnya kanat mutma'innatan, yang awalnya tenang, damai, tentram, ya'tiha rizquha ragadan, rezekinya datang secara melimpah ruah, min kulli makanin, dari segala penjuru, dari segala tempat. Fakafarat bi an'amillah, kemudian penduduknya mengingkari dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka akibatnya fa'adzabaha Allah menyicipkan libasan ju', pakaian lapar, artinya sebagai sebaju adalah meliputi badan kita, yang sehingga semuanya terliputi oleh rasa lapar, wal khauf, dan terasa ketakutan, bima kanu yasnaun, sebab perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, begitu beratnya pahlawan-pahlawan kita memperjuangkan menghadapi musuh-musuh yang akan menghancurkan republik ini, maka dengan gigihnya dan segala kekuatan dan segala kemampuan, segala keadaan, beliau menghadapinya walaupun tidak imbang dengan musuh, akan tetapi karena disertai dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berhasillah untuk mendapatkan sebuah kenikmatan. Maka dari itulah hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kita hanya kewajiban untuk menjaga dan melestarikan kenikmatan, ketentraman yang telah ada ini. Jangan sampai kita curangkan, kita abaikan, jangan sampai kita tinggalkan begitu saja, yang sehingga dengan alasan kemampuan, dengan alasan ilmiah, dengan alasan apapun, yang seolah-olah semuanya itu adalah hasil dari kita sendiri. Maka itulah hadirin kaum muslimin yang berbahagia, apabila kita mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lewat perjuangan orang tua kita, maka kita akan merasakan rasa kelaparan. Walaupun segala-galanya penuh, segalanya ada, akan tetapi diliputi oleh rasa kelaparan yang sehingga kekurangan sedikit saja sudah menjadikan sebuah kebingungan, wal khaufi, dan ketakutan. Oleh karena itulah hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kita harus ingat bahwa segala sesuatu yang ada pada diri kita adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Tidak ada satupun makhluk Allah yang kekal di atas bumi ini, pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nabluukum bisyarri wal khair, dan kata Allah taala, kami memberikan ujian kepada kalian bisyarri, dengan keburukan, wal khairi, dan kebaikan, fitnatan, sebagai cobaan, wa ilaina turja'un, dan kalian akan kembali kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, dengan ayat ini adalah kita jelas bahwa apapun yang menimpa kepada kita sekalian, apakah kebodohan, apakah kepandaian, apakah kemiskinan atau kekayaan, sakit dan kesehatan, semua adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala sebagai cobaan. Apakah kita masih tetap selalu ingat kepada Allah? Apakah kita meyakini bahwa semua itu adalah dari Allah? Apakah kita ingat bahwa semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah hadirin kaum muslimin yang berbahagia, bagi yang sakit jangan merasa kecil hati, bagi yang bodoh, bagi yang miskin janganlah berkecil hati, dan juga bagi yang sehat, bagi yang kaya, bagi yang pandai janganlah membanggakan diri, karena semua itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, maka itulah kita diwajibkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kesalahan-kesalahan kita pasti ada. Karena apa?
karena kita adalah sebagai makhluk yang sangat aktif dan tidak pernah berhenti dari keaktifan. Maka dari itulah tidak mungkin keaktifan kita selama 24 jam semuanya akan baik, dan juga tidak akan mungkin seluruh aktivitas kita selama 20 jam semuanya buruk atau tidak baik. Maka dari itulah yang sekiranya tidak baik kita segera minta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, dan sekiranya itu baik dan sukses itu adalah merupakan anugerah dan nikmat dari Allah Taala, segera bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita digolongkan orang-orang yang selalu ahli bersyukur kepada Allah. Dan apabila kita selalu bersyukur dan beriman semuanya adalah dari Allah SWT, apapun kesalahan kita selain daripada syirik, Allah tidak akan menyiksanya. Ma yaqulullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menyiksa kamu selama kamu selalu beriman dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, dengan khutbah ini mudah-mudahan kita selalu mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Mudah-mudahan selalu dibimbing oleh hidayah Allah SWT. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan dengan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita menjadikan orang yang selamat, termasuk generasi-generasi kita menjadikan generasi yang selalu bersyukur dan ingat semua apa yang dicapai adalah merupakan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu yaqul وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين الجليل العظيم ناصر المجاهدين في سبيله القويم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مكمل ثواب المتقين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله رب العالمين واعملوا عملا صالحا فإن عمل الناس يرى يوم القيامة، كما قال تعالى في كتابه العزيز: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين.
اللهم اجعلنا وأولادنا وجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن حضر في هذا المسجد من عباد الصالحين والعائدين والفائزين والمقبولين والصابرين على بلائك والرضا بقضائك والداخلين لجنتك وآتيناك بقلب سليم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار العزيز الغفار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يعطكم ولذكر الله أكبر.